Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan analisis data menggunakan metode korelasi. Metode korelasi ini merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nantinya akan diperoleh signifikansi untuk melihat apakah ada korelasi atau tidak. Kemudian juga akan diperoleh seberapa besar tingkat korelasinya, apakah berada di kategori sedang atau rendah atau tinggi. Kemudian juga akan diperoleh arah korelasinya, apakah positif atau negatif. Contohnya kalau positif itu apabila satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga akan meningkat. Contohnya kalau semisal promosi meningkat, maka penjualan juga akan mengalami peningkatan. Berikut ini adalah salah satu contoh analisis data menggunakan metode korelasi yang nantinya kita akan praktekkan secara langsung di SPSS, di mana untuk variabel independennya adalah berat badan lahir rendah, kemudian untuk variabel dependennya adalah persentase kejadian stunting. Ini menggunakan data sekunder profil kesehatan Jawa Timur pada tahun 2022. Secara singkatnya, untuk latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan seperti ini nanti kita praktekkan langsung di SPSS. Hasil analisis ini sangat penting untuk kita nantinya memberikan saran terkait dengan hasil yang telah kita peroleh. Misalnya kalau di hasil analisis ini diketahui terdapat korelasi antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting. Kemudian untuk kekuatan hubungannya ternyata berada pada kategori sedang. Kemudian untuk arah korelasinya yaitu positif. Artinya ketika PBLR-nya itu tinggi, maka kejadian stunting juga akan tinggi sehingga bisa kita berikan saran berupa pelaksanaan promosi kesehatan kepada ibu hamil terkait dengan gizi untuk mencegah BBLR sehingga nantinya kejadian stunting pada anak itu juga dapat dicegah. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan uji korelasi? Yang pertama tentunya harus disiapkan dulu data karena ini kasusnya menggunakan data sekunder, maka siapkan data sekunder di Excel ya, kemudian nantinya dimasukkan di SPSS, diinput di SPSS, kemudian kita tentukan nilai residual. Kemudian dari nilai residual ini bisa kita lakukan uji normalitas dan yang terakhir adalah uji korelasi. Untuk data sekundernya ini tampilannya seperti ini. Ini kalau di profil kesehatan Jatim 2022 tampilannya seperti ini. Ini kita pindah satu-satu ke Excel untuk kabupaten kotanya, kemudian untuk persentase baik kejadian stuntingnya maupun BBLR-nya kita pindah ke Excel. Seperti tampilan ini ya. Kemudian kita input ke SPSS. Untuk melakukan input ke SPSS seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita eh, buka dulu datanya di SPSS, masukkan ya. Kemudian kita open. Ya. Setelah datanya terbuka di SPSS, kemudian kita bisa melakukan analisis residual. Kita melakukan analisis langsung di SPSS, kita praktek. Nah, ini data yang telah berhasil diinput di SPSS. Kemudian kita lakukan analisis yang pertama adalah residual ya, yang nantinya nilai residual ini kita gunakan untuk melakukan uji normalitas. Kenapa harus dilakukan uji normalitas? Karena ini merupakan syarat yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan uji korelasi. Karena uji korelasi itu kan ada Spearman, kemudian ada persen. Jadi kalau semisal nanti datanya berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji korelasi persen. Tapi kalau datanya tidak normal, maka kita menggunakan uji korelasi Spearman. Makanya kita perlu melakukan uji residual, kemudian nanti kita lakukan uji normalitas.
Oke, sekarang kita lakukan uji residual terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu kita klik Linear. Nah, untuk variabel dependennya tadi kita sudah tentukan yaitu prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Kemudian untuk independennya ada BBLR. Nah, habis itu kita klik save, kemudian kita centang unstandardized untuk melihat nilai residual. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, lalu diperoleh hasil nilai residual. Untuk ngecek ada atau tidaknya hasil nilai residual itu kita lihat di variabel view. Di variabel view ini sudah terdapat nilai residual. Ini yang akan kita gunakan nantinya untuk uji normalitas data. Ya. Setelah kita melakukan uji residual, diperoleh hasilnya, kemudian kita melakukan analisis normalitas. Kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, lalu Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. Lalu nilai unstandardized tadi kita masukkan ke tes variable list. Kemudian centang yang normal ini pastikan bahwa tes normal distribution ini tercentang, lalu kita klik OK. Untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kita lihat pada output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian kita lihat apakah di sini nilainya normal atau tidak. Ternyata hasil yang diperoleh adalah 0,190 ya. Apabila em, nilai ini di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Apabila kurang dari 0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Bagaimana keputusannya? Keputusan untuk melakukan uji selanjutnya atau uji korelasi kita lihat di PowerPoint. Saya sudah tampilkan, saya sudah meletakkan di PowerPoint terkait dengan keputusan untuk melakukan uji korelasi dengan jenis apa berdasarkan uji normalitas. Nah, ini kan nilainya 190. Kalau nilainya di atas 0,05, 0,190 ini kan di atas 0,05, artinya data berdistribusi normal sehingga kita bisa melanjutkan uji korelasi dengan uji korelasi Pearson. Ya, kalau tidak normal maka yang digunakan adalah Spearman. Karena hasilnya ini eh, normal, tadi outputnya di atas 0,05, maka kita melakukan uji selanjutnya yaitu uji korelasi persen. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji korelasi persen, analyze, correlate, kemudian bivariate. Nah, untuk bivariate ini kita masukkan variabel yang akan kita analisis yaitu variabel stunting, kemudian BBLR. Artinya kita akan melakukan analisis korelasi antara BBLR dengan kejadian stunting. Kemudian jangan lupa ini kita pastikan bahwa kita centang ini persen dan kita klik OK. Oke, kita sudah dapatkan hasil analisisnya di output. Kemudian kita lihat untuk yang pertama kali kita lihat adalah nilai signifikansinya untuk melihat apakah ada korelasi atau tidak. Kita lihat nilai signifikansinya ternyata 0,02. Kemudian untuk
tingkat korelasinya kita lihat person correlation. Untuk em, positif negatifnya, arah korelasinya kita lihat di sini. Apakah di sini positif atau negatif? Kalau 0,49 ini kan tidak ada tanda minus, artinya dia arah korelasinya adalah positif. Bagaimana cara membaca atau interpretasinya? Kita lihat di PowerPoint, kita pindahkan ini, kolom ini ke PowerPoint. Kemudian sudah kita peroleh di sini. Oke, kita lihat apakah berada, apakah korelasinya ini menunjukkan ada korelasi atau tidak. Kalau kita lihat dari nilai signifikansinya, ternyata diperoleh 0,02. Artinya dari 0,02 ini, ya, ini kan kurang dari 0,05. Berarti ada korelasi antara BBLR dengan kejadian stunting. Ya, kalau sudah ada korelasi, kita ingin melihat ada di tingkat mana korelasinya. Kita lihat nilai person correlation. Kita lihat ke kategorinya. 0,049 masuk di mana? Masuk di sini. Artinya, tingkat korelasi antara kedua variabel tersebut berada dalam kategori sedang. Kemudian untuk melihat arahnya, kita lihatkan di sini positif ya, tidak ada tanda negatif. Ke interpretasinya adalah ketika hubungan arah korelasinya positif, maka kedua variabel ini eh, kalau yang satu mengalami peningkatan, maka yang satunya juga akan mengalami peningkatan. Ya. Kalau BBLR-nya tinggi, maka kejadian stunting juga akan tinggi. Ya, berarti untuk mengurangi kejadian stunting di Jawa Timur, maka yang harus kita lakukan salah satunya adalah dengan mengurangi atau mencegah terjadinya berat badan lahir rendah pada bayi. Sehingga tadi kita kembali lagi pada saran yang kita berikan tadi bahwa diharapkan dapat memberikan promosi kesehatan kepada Bumil tentang bagaimana gizi yang baik untuk mencegah kejadian berat badan bayi lahir rendah sehingga kejadian stunting itu juga dapat kita cegah. Ya, baik. Ini adalah metode analisis korelasi terkait dengan data sekunder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.